I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. Pemain naturalisasi teranyar timnas Indonesia, Shane Patinama mengalami cedera saat membawa menang Viking FK dengan skor 2-1 atas Fredrikstad di babak 32 besar Piala FA Norwegia, Rabu, 7 Juni 2023. Kabar buruk kembali menghampiri TC Timnas Indonesia. Shane Patinama juga mengalami cedera jelang FIFA Matchday Juni 2023. Shane Patinama menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga melawan Palestina, 14 Juni 2023, dan Argentina, 19 Juni 2023. Pada Rabu, 7 Juni 2023, Shane masih bermain untuk timnya Viking FK di babak 32 besar Piala FA Norwegia kala bertandang ke kandang Fredrikstad. Viking FK mencatat kemenangan tipis 2-1, namun Shane hanya bermain 79 menit. Dilansir Bola Sport dari Instagram @IDN_Abroad, Shane harus diganti karena mengalami cedera usai berbenturan dengan pemain lawan. Belum diketahui pasti cedera Shane Patinama, yang jelas Viking FK dipastikan melaku ke babak 16 besar Piala FA Norwegia. Kabar ini menjadi kekhawatiran tersendiri buat timnas Indonesia, karena Shane dijadwalkan debut dengan pasukan Garuda Juni 2023 ini. Sebelum Shane, pemain naturalisasi teranyar timnas Indonesia lainnya, Sandy Walsh juga dikabarkan mengalami cedera terlebih dulu. Cedera itu didapatkan Sandy Walsh saat berlatih bersama timnas Indonesia di lapangan Thor, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 7 Juni 2023. Bolasport.com juga mendapatkan rekaman video yang memperlihatkan Sandy Walsh tertatih-tatih saat berjalan. Terlihat, ada perban di kaki kanan pemain KV Mechelen itu. Masih diobservasi ya sama tim dokter kami, kata Nova Arianto kepada Bola Sport, Rabu, 7 Juni 2023. Untuk cederanya apa, tunggu saja ya, lanjutnya. Timnas Indonesia melakukan TC sejak Senin, 5 Juni 2023. Skuad Garuda belum juga lengkap hingga Rabu, 7 Juni 2023, terpantau masih 15 pemain yang hadir. Para pemain abroad belum bergabung lantaran rata-rata masih bermain untuk klubnya. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan Persija Jakarta masih belum melepas dua pemainnya yakni Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Kemungkinan skuad timnas Indonesia lengkap per 12 Juni 2023 karena klub wajib melepasnya untuk FIFA Matchday. Gelandang timnas Argentina, Alexis Mac Allister, membungkam tudingan media Vietnam soal timnas Indonesia. Alexis Mac Allister mengatakan laga uji coba kontra timnas Indonesia dan Australia merupakan pertandingan penting bagi Argentina jelang mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Copa America 2024. Saya pikir FIFA Matchday melawan Australia pada 15 Juni dan melawan Indonesia 4 hari kemudian akan sangat penting untuk melihat kesiapan tim, kata Alexis Mac Allister mengutip dari Infobae, Senin 5 Juni 2023. Kami terus menyesuaikan beberapa detail dan mudah-mudahan di Copa America, kualifikasi, Piala Dunia 2026, dan semua yang datang ke tim nasional Argentina berjalan dengan baik, lanjut pemain yang selangkah lagi resmi bergabung dengan Liverpool tersebut. Pernyataan Mac Allister sekaligus membungkam artikel yang dibuat media Vietnam, Soha, VN. Media Vietnam ini mengatakan Indonesia hanya membuang-buang uang saja untuk menggelar laga kontra Argentina. Terlebih dalam pandangan Soha, tidak ada jaminan Lionel Messi ambil bagian di laga Argentina versus timnas Indonesia. Meski dibawa ke Indonesia, Lionel Messi bisa saja absen karena berbagai alasan, salah satunya cedera. Indonesia telah mengeluarkan jutaan dolar untuk membawa timnas Argentina ke Asia Tenggara. Sebelumnya, Hong Kong menghabiskan 57 miliar rupiah pada 2014 untuk mendaratkan Argentina. Namun, Messi hanya bermain 30 menit di babak kedua saat itu, kata Soha, VN. Sekalipun Lionel Messi absen, timnas Indonesia tetap mendapatkan pengalaman berharga dengan bertemu skuad Argentina, yang mana mayoritas pemainnya merupakan personel saat juara Piala Dunia 2022. Nama-nama beken seperti Emiliano Martinez, Christian Romero, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria hingga Julian Alvarez disertakan pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni.
Laga melawan Argentina merupakan momentum para pemain timnas Indonesia merevolusi mental. Diharapkan setelah melawan timnas Argentina, timnas Indonesia tak lagi minder ketika bersua tim-tim mapan Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Sekarang, menarik menanti jalannya laga timnas Indonesia versus Argentina yang digelar di SUGBK pada Senin, 19 Juni 2023. Timnas Indonesia Senior mendapatkan undangan main di Piala Dunia 2023 atau World Senior Football Championship bareng Inggris. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram TASEAN Football yang diposting beberapa waktu lalu. Pada unggahan tersebut, terdapat 8 tim yang akan ikut kompetisi Piala Dunia 2023, salah satunya ada Timnas Indonesia Senior. 8 grup tersebut antara lain Thailand, Selandia Baru, Inggris, Australia, Iran, Vietnam, dan Taiwan. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Thailand, Inggris, dan Selandia Baru. Sedangkan di grup A terdapat Australia, Iran, Vietnam, dan Taiwan. Turnamen ini berlangsung 5 hingga 10 Juni 2023 di Thailand. Namun, belum diketahui pasti siapa pemain Indonesia yang akan turut meramaikan ajang ini. Nama-nama seperti Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Boas Solosa, dan lainnya berpotensi ikut serta pada ajang ini. Sebagai informasi, World Senior Football Championship merupakan kompetisi yang mempertandingkan para legenda sepak bola masing-masing negara. Turnamen ini sudah diselenggarakan sebanyak 14 kali saat diperkenalkan. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menampakkan diri jelang duel panas lawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Shin Tae-yong memamerkan senyuman lewat postingan yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, Rabu, 7 Juni 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu mengenakan kemeja putih lalu berbicara ke depan kamera. Bukan membahas pertandingan yang akan dihadapi timnas Indonesia, Shin Tae-yong nampak mempromosikan iklan terbarunya. Kali ini, ia menjadi bintang iklan salah satu produk minuman ringan. Ekspresi bahagia diperlihatkan oleh pelatih yang karib disapa oleh ST dalam unggahannya. Usut punya usut, ini bukan kali pertama ST menjadi bintang iklan selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, ia pernah membintangi iklan mobil, ban, kopi hingga mie instan. Terlepas dari itu, timnas Indonesia kini tengah melakoni pemusatan latihan untuk persiapan FIFA Matchday lawan Palestina dan Argentina. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk agenda tersebut, termasuk 10 penggawa abroad. Pertandingan timnas Indonesia lawan Palestina dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 14 Juni. Sedangkan laga kontra Argentina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. PSSI kabarnya sudah mendapatkan 1 kandidat sisa untuk program naturalisasi timnas Indonesia. Satu di antara kandidat tersebut adalah Jordi Wehrman. Nama Jordi Wehrman mengemuka bersama kiper Sampdoria, Emil Audero Mulyadi. Satu dari nama tersebut kabarnya akan melengkapi kuota pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI telah mendapatkan 3 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Ketiganya adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Jordi Wehrman adalah gelandang asal Belanda yang membela peserta Swiss Super League atau kasta teratas Liga Swiss, FC Luzern. Pemain berusia 22 tahun itu berperan sebagai gelandang di lini tengah. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan agen yang diutus pihaknya akan menggelar rapat dengan Emil Audero dan Jordi Wehrman pada Rabu, 2 Maret 2022, malam waktu Eropa. Agenda itu bakal membahas ajakan untuk berganti kewarganegaraan hingga bisa membela timnas Indonesia. Rabu, 2 Maret 2022 waktu Eropa atau Kamis, 3 Februari 2022 pagi WIB, kolega yang juga agen kami sudah punya janji untuk makan malam bersama manajer dan pemain yang diminati oleh Coach Shin Tae-yong, kata Hassani dalam akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani, Selasa, 1 Maret 2022. Lantas, siapakah sebenarnya Jordi Wehrman? Berikut ini fakta seputar Jordi Wehrman dan karirnya di dunia sepak bola. Jordi Wehrman punya darah Indonesia dari sang ibu. Sementara itu, ayahnya adalah orang Belanda asli.
Lewat YouTube Yusa Nugraha, Wehrman menyebut kakek dan neneknya berasal dari Indonesia. Sementara, ibunya lahir di Belanda. Walau lahir dan besar di Belanda, juga meniti karir sepak bola di sana. Wehrman tetap menjaga ikatan emosional dengan Indonesia. Wehrman sudah 3 kali ke Indonesia dan sering menyantap makanan Indonesia yang dibuat keluarganya. Karir junior Jordi Wehrman cukup menonjol. Dia menjadi andalan di Feyenoord dan promosi ke tim utama pada usia yang muda. Wehrman juga pernah mencicipi pengalaman bermain di timnas Belanda kelompok usia. Wehrman tercatat pernah membela Belanda pada ajang Euro U17 2016. Saat itu, Belanda melaju hingga semifinal dan Wehrman memainkan 11 laga. Wehrman juga bermain untuk Belanda di Euro U19 2018. Tapi, dia hanya memainkan 1 laga. Wehrman adalah pemain versatile alias pemain serba bisa. Posisi terbaik Wehrman adalah gelandang, terutama gelandang tengah dan bertahan. Tapi, selain itu, Wehrman juga bisa bermain untuk peran lain. Transfermarkt mencatat bahwa Wehrman juga bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang kiri, dan kanan. Tapi, dia tidak cukup sering bermain pada 2 posisi tersebut.